Kata-kata Poseidon, Dewa Laut, membuat Ares, Dewa Perang, sedikit bingung. Apa yang kamu katakan? Poseidon, Dewa Laut, mengarahkan jarinya ke bawah. Pertempuran sebelumnya. Ares, Dewa Perang, melemparkan pandangan putih ke Poseidon, Dewa Laut. Cepat dan bagikan dengan Anda. Jika tidak, saya akan mempublikasikan hal-hal yang tidak Anda sebutkan kemarin, dan memberi Anda wajah yang panjang. Meskipun kemampuan Dewa Laut Poseidon tunduk pada berbagai batasan, selama dia berada di laut, kemampuannya hampir tidak dapat dipahami. Air laut bukan hanya sarananya, tetapi juga rakyatnya, yang akan memberitahu Poseidon, Dewa Laut, segala sesuatu yang mereka lihat. Melalui cara seperti itulah Poseidon, Dewa Laut, memperoleh informasi langsung tentang konfrontasi Qin Yi Chen dengan lawannya. Poseidon, Dewa Laut, melihatnya dengan senang hati. Luar biasa, ya, sangat kuat, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat daripada ketika saya menjadi Dewa Liar. Mendengarkan pujian Poseidon di sepanjang jalan, Ares, Dewa Perang, seperti kucing menggaruk jantungnya, dan dia tidak bisa beristirahat sejenak. Sial, jangan katakan itu. Poseidon, Dewa Laut, sengaja bergantung pada selera Ares. Jangan khawatir, aku tidak mengaturnya untukmu. Yo, tunggu, konfrontasi tentatif pertama ini tidak buruk. Ceka-ceka, cukup untuk memberi kekuatan. Ares, Dewa Perang, menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya berputar sebentar, dengan panik memikirkan rencana untuk menyakiti saudara baiknya. Ares, Dewa Perang, dan Poseidon, Dewa Laut, saling jatuh cinta di sini. Dan Qin Yi Chen, yang berada di kuil penguasa cahaya, sangat malu saat ini. Astaga, sakit. Qin Yi Chen meratap, membuat tangan Sai Lao kaku sejenak. Lord Light, ini menyakitiku. Kamu bisa menahannya sedikit lebih lama, sebentar. Berkata, Tuan Sai mengabaikan ratapan Qin Yi Chen, dan hanya peduli untuk mengatur tulangnya dan mengoleskan obat. Dalam pertarungan berikutnya, Lu telah menjadi pembunuh. Ketika dia melukai Qin Yi Chen, dia menembakkan asap hitam ke tubuhnya. Hal-hal ini mencegah Qin Yi Chen menggunakan kekuatan iman untuk memulihkan dirinya dengan mudah. Sekarang Qin Yi Chen lumpuh di tempat tidur, satu tangan dan satu kaki untuk sementara tidak berguna. Sai Lao juga berkeringat banyak, ketika membalut lukanya, dia terus bertabrakan dengan asap hitam dengan kekuatan iman, mencoba mengusir mereka. Tapi seberapa besar kekuatan Sai Lao Chai, Lu dapat dibandingkan dengan Zeus? Dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, upaya Sai Lao sangat menyedihkan, dan dia hanya bisa mengeluarkan sedikit asap hitam, tetapi bagian yang dikupas juga. Hanya setetes di ember semua asap hitam. Melihat Sai Lao bersikeras begitu banyak, Qin Yi Chen melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru untuk menyembuhkan. Bagaimana dengan jiwa tanpa nama? Apakah ada kerusakan? Begitu dia menyebutkan ini, pria gemuk itu bergegas maju. Tuan Guang, Wuming baik-baik saja, tetapi dia tidak memiliki tubuh sekarang, jadi dia hanya bisa mengirimkan suara. Qin Yi Chen menghela nafas lega, dan tidak menyia-nyiakan begitu banyak usaha untuk merebut kembali Met dari tangan Lu. Qin Yi Chen melompat ketika Sai Lao membungkus lukanya. Sai Lao, jangan terlalu sibuk, pergilah ke Olympus bersamaku, dan ada orang yang lebih kuat untuk membantu hal-hal ini. Dengan mengatakan itu, Qin Yi Chen terlatih-tatih menuju portal. Sai Lao menundukkan kepalanya dan mengikutinya sepanjang jalan. Maaf, ini membuang-buang bawahan. Aku bahkan tidak bisa menangani masalah ini dengan baik. Kali ini, seperti palu berat yang menghantam jantung Sai Lao. Sebelum hari ini, metode perawatannya dapat dikatakan sebagai yang terbaik di seluruh bidang bintang. Bahkan tubuh dewa dapat diperbaiki. Kemampuan seperti itu sudah cukup untuk membuat Sai Lao bangga. Tapi sekarang, ada situasi yang bahkan tidak bisa dia tangani. Qin Yi Chen tidak peduli, dan menemukan bahwa suasana hati Sai Lao sedikit turun. Qin Yi Chen menepuk pundaknya. Ini adalah masalah kekuatan. Kami baru membangun kuil cahaya Lord selama 3,5 tahun. Saya sangat puas dapat mencapai langkah ini. Tidak perlu membandingkan dengan pembangkit tenaga listrik kuno itu. Itu ditimbulkan oleh diri sendiri. Ngomong-ngomong, Sai Lao, ada seseorang yang mencoba menemukan biji kembali, dan aku akan menempa kembali senjata untuk Wuming. Mengatakan itu, Qin Yi Chen melambaikan tinjunya dengan keras. Bajingan ini, kali ini aku ingin meninggalkan beberapa hal baik untuknya di senjata. Dan kemudian mulai dengan orang-orangku. Aku ingin dia datang dan pergi. Gelombang tinju ini mempengaruhi luka lagi. Qin Yi Chen menyeringai kesakitan. Sekarang luka Qin Yi Chen tidak serius, dengan tulang patah yang tak terhitung jumlahnya dan asap hitam yang tersisa di tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa Qin Yi Chen telah terbiasa untuk waktu yang lama. Tetapi dia tampaknya bukan apa-apa, kecuali ketika lukanya terpengaruh dan rasa sakitnya meringis. Tuan Cahaya, berhenti di sini. Melihat rasa sakit Qin Yi Chen, Sai Lao bergegas maju. Tetapi setelah muncul, dia bingung untuk sementara waktu. Qin Yi Chen melirik banyak orang percaya di kuil,
dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Sai Lao. Jangan berkecil hati. Mari kita lihat seberapa lamban kalian semua. Lakukan bisnismu dengan baik. Kali ini kesalahanku. Kegagalan adalah hal yang biasa dalam urusan militer. Jangan terlalu khawatir. Beri pelajaran pada lawanmu lain kali. Sudah habis. Fatih, ikut aku juga. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen membawa Sai Lao dan Fatih dan langsung memindahkan mereka ke aula utama cahaya di Olympus. Hampir segera setelah Qin Yichen memasuki kuil dan tidak punya waktu untuk beristirahat, Zeus muncul. Di belakang Zeus, diikuti oleh beberapa dukun, sampai ke aula. Mengenai angin, aku membawakan dukun terbaik untuknya. Beberapa dari Anda, siapa yang tahu bagaimana cedera Lord of Light dan ramuan apa yang Anda inginkan? Idigar, Anda bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya akan pergi menemui Feng dulu. Seorang dukun buru-buru tinggal dan mengetahui situasi dengan beberapa orang percaya Lord of Light. Tapi bagaimana orang-orang percaya Master Cahaya ini tahu tentang Qin Yichen? Mereka dalam kerugian sekarang. Saat Zeus memasuki kedalaman kuil penguasa cahaya, Sai Lao memimpin untuk menemuinya. Saya telah melihat Lord Zeus. Lord of Light ada di aula. Saya akan membawa Anda ke sana. Zeus bertanya dengan cepat. Bagaimana cedera Feng? Jika kamu butuh sesuatu, katakan padaku dengan cepat, dan aku akan membiarkan seseorang bersiap. Sai Lao menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Cedera Lord of Light bukanlah masalah serius. Alasan utamanya adalah pihak lain meninggalkan sarana di tubuh utama cahaya. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tolong juga minta Lord Zeus untuk mengambil tindakan. Saat dia melihat Zeus, Sai Lao tahu siapa yang dibicarakan Qin Yichen. Zeus, pria terkuat di dunia. Selama dia mengambil tindakan, seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan asap hitam belaka ini. Mendengar penjelasan Sai Lao, Zeus mendesaknya lebih cepat. Kalau begitu bawa aku ke sana dengan cepat. Selama Feng masih hidup dan sehat, itu lebih penting dari apapun. Zeus menerobos sepenuhnya, sampai dia melihat Qin Yichen dengan wajah tenang, dan kemudian dia bergegas maju. Feng, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Qin Yichen mengulurkan tangannya. Lord Zeus, tolong coba. Bisakah Anda memecahkan asap hitam ini untuk saya? Bawahan saya berterima kasih. Zeus dengan cepat melambaikan tangannya. Sepotong kue.